Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Agus. Nah, bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan mengajak kalian untuk latihan soal dengan materi vektor ya. Dimana materi vektor ini adalah materi kelas 10 untuk matematika peminatan. Nah, kali ini kakak akan mengajak kalian untuk membahas 10 soal yang berkaitan dengan vektor ya. Kita langsung saja dengan soal yang pertama. Nah, di sini diberikan soal jika diketahui titik A min 6, min 8 dan B 0, min 6, maka vektor yang mewakili, ini mewakili ya, bukan mewakili ya, salah ketik nih, typo, mewakili ruas garis BA adalah, nah, sebelumnya tentu kalian harus tahu juga ya, yang namanya vektor itu apa. Nah, vektor itu kan adalah suatu besaran ya, suatu besaran yang memiliki arah. Nah ya, suatu besaran yang memiliki arah. Nah, kalau misalkan ini dia vektor BA, nah ini kan vektornya BA nih, BA gitu ya, berarti dia punya besaran, besarannya itu dia berupa panjang vektornya, dan juga arahnya bagaimana? Nah ini kan ada tanda panahnya nih ya, dia menunjukkan arahnya, berarti arahnya itu dari B ke A, dari titik B ke titik A. Nah, dalam hal ini B, ini ya, dalam hal ini B atau titik B itu dia kan sebagai yang kita sebut sebagai pangkal ya, dan A-nya itu akan sebagai ujungnya gitu ya. Jadi kalau misalkan diilustrasikan, misalkan vektornya berarti ini titik B-nya gitu kan, ini pangkalnya, kemudian dia ke sana menuju ke titik A. Nah, ini A dengan arahnya dari B ke A. Tuh, ini bisa kita sebut sebagai vektor BA. Nah, seperti itu dia. Nah, lalu untuk menyatakannya, bagaimana kita menyatakan vektor BA ini ya? Menyatakan vektor BA ini. Jadi seperti ini. Vektor BA gitu ya. Itu bisa kita nyatakan atau bisa kita peroleh dari hasil pengurangan ya, hasil pengurangan titiknya ini ya, titik-titiknya ini, dimana atau bisa juga hasil pengurangan dari vektor posisi. Nah, vektor posisi dari titik-titiknya ini. Vektor posisi itu apa? Nah, vektor posisi itu adalah vektor yang ya, vektor yang jadi vektor yang titik pangkalnya itu di titik O. Di titik O. O itu maksudnya apa? Titik 0,0 itu maksudnya ya. Ini vektor posisi. Jadi ini A dan B ini, titik A dan B ini bisa kita nyatakan dalam vektor posisi. Vektor posisi itu bisa OA, bisa OB gitu ya. Jadi pangkalnya di 0, ujungnya di suatu titik gitu. Misalkan ini titik A, ini titik B. Nah, di mana
Di sini kalau misalkan vektor BA, ya, vektor BA itu adalah hasil pengurangan dari vektor posisi ujung, ya, ujung, kakak singkat aja, misalkan ujung dikurangi dengan pangkal. Nah, itu vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. Jadi dalam konteks ini kan A ini sebagai ujungnya, B ini sebagai pangkalnya. Berarti ini bisa kita tulis OA dikurangi OB. Nah, seperti itu. Nah, penulisannya, kalau kita menuliskan vektor, ini kan titik. Ya, ini titik. Kalau vektor itu tulisnya ke bawah, ke kolom. Jadi, misalkan kakak tuliskan OA-nya itu adalah min 6, min 8. Nah, seperti itu jadinya dia. Dikurangi OB, OB-nya adalah 0, min 6. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal operasikan saja. Jadi, ini berarti min 6, min 0. Min 6 dikurangi 0. Min 8 dikurangi min 6. Nah, hati-hati dalam mengoperasikan ini. Kalau ini yang di atasnya kan udah pasti nih, min 6 dikurangi 0 ya tetap min 6. Kalau yang ini kan jadi operasi penjumlahan kan. Jadi min 8 ditambah 6 hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2. Nah, jadi inilah vektornya, negatif 6, negatif 2. Ya. Nah, sedangkan dalam option, di sini kan dia dinyatakan dalam vektor satuan I dan vektor satuan J. Nah, di mana ini kalau kita cermati, ini kan komponennya ada 2, ya. Di komponennya ada 2. Berarti ini adalah bisa dikatakan sebagai vektor di R2, gitu ya, vektor di R2, artinya vektor di dimensi 2, gitu ya. Nah, vektor di dimensi 2 itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi tinggal kita tulis saja. Yang atas itu akan yang atas akan berpasangan dengan vektor satuan I, yang bawah akan berpasangan dengan vektor satuan J. Jadi dia ditulisnya min 6I itu min 6J. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah simbol vektor satuan. Kalau simbol vektor itu kan tanda panah. Kalau vektor satuan itu dia seperti ini, ada kayak topinya di atasnya begitu. Nah, sorry. Ini bukan min 6. Ini bukan min 6, tapi berarti ini adalah min 2. Min 2J. Nah, seperti ini ya. Jadi, jawabannya itu adalah yang A. Ya, yang A. Tuh. Oke, seperti ini. Nah, bisa dipahami? Ya. Jadi, vektor. Nah, ini notasi vektor. Ini ilustrasinya dan ada berkaitan dengan vektor posisi. Ingat, kalau menyatakan vektor yang diketahui titik, gitu ya, itu bisa dinyatakan dalam bentuk vektor posisi. Ingat, adalah hasil pengurangan dari ujungnya dikurangi pangkalnya, ya. Jangan terbalik. Nah, kalau terbalik beda ceritanya ya. Ujung dikurangi pangkalnya. Tuh, oke, bisa dipahami ya. Oke, next lanjut kita ke yang nomor 2. Nah, yang nomor 2. Oke, nah di nomor 2 ini ada OA. OA itu dia min 4I ditambah 3J. Dan ada OB. OB itu min I ditambah 2J. Dan OC 6I ditambah 7J. Jika U mewakili AB, ya, jika U mewakili AB, dan kemudian V mewakili BC dan P mewakili CA, maka vektor 5
5V dikurang 5V dikurangi P ditambah 2U adalah, nah, jadi seperti ini nih. Nah, ini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan ya. Jadi yang pertama, ini kita harus ubah dulu kan. Di sini kan kita tahu vektor posisi OA, OB, dan OC. Nah, U mewakili AB, ya. V mewakili BC, dan P mewakili CA. Kemudian kita diminta untuk mencari ini. Tuh, operasi vektor. Nah, pengoperasian vektornya. Nah, kita cari dulu ya. Sama seperti tadi. Nah, di sini sudah dinyatakan vektor posisinya. Jadi kita tinggal tuliskan. Yang pertama kita cari AB dulu. Ini kan ada vektor U ya. Vektor U itu sama dengan vektor AB. Ya kan? Kalau vektor AB berarti ingat ujung dikurangi pangkal ya. Ujung dikurangi pangkal. Ya. Berarti ini vektor posisinya OB dikurangi OA. Tuh ya. Jadi OB-nya adalah, nah ini begini. OB ini kan negatif I. Nah, nggak ada angkanya. Ini sama aja dengan negatif 1. Berarti kita bisa tuliskan, ini kakak tuliskan begini ya. Negatif 1, 2. Itu OB-nya. Dikurangi OA. OA-nya negatif 4, 3. Berarti di sini negatif 4, di sini 3. Nah, kita hitung. Berarti negatif 1 dikurangi negatif 4. 2 dikurangi 3. Nah, ya. Berarti ini hasilnya, ini kan jadi ditambah ya. Ini jadi tambah. Berarti negatif 1 ditambah 4. Negatif 1 tambah 4 berarti 3. 2 dikurangi 3 berarti negatif 1. Nah, ya. Kita udah dapat U nih. Kita simpan dulu. Nah, sekarang kita cari V. Nah, kita cari V-nya. Kita cari V. V itu adalah BC. Vektor BC. Nah, sama ujung dikurangi pangkal. Itu ya. Ujungnya adalah ini C, berarti OC dikurangi pangkalnya B, berarti OB. Nah, OC adalah ini 6, 7. 6I tambah 7J, berarti 6, 7. Kurangi OB. OB-nya ini negatif 1, 2. Negatif 1, 2. Nah, sekarang kita hitung. Berarti 6 dikurangi negatif 1. 7 dikurangi 2. Jadi 6 ini kan jadi tambah nih. Nah, ini jadi tambah kan. Berarti 6 tambah 1 itu adalah 7. Nah, 7 kurang 2 adalah 5. Oke. Nah, udah dapat nih V-nya nih. Sekarang kita cari yang ini. P-nya. Nah, P-nya sekarang P-nya. P itu adalah vektor CA. P itu adalah vektor CA. Nah, sama ujung, ujung dikurangi pangkal. Ya. Ujungnya adalah ini A, berarti di sini OA, vektor posisi OA dikurangi pangkalnya C, berarti OC. Nah, ya. Sekarang kita tinggal masukkan angkanya. OA berarti ini OA. Min 4, 3. Negatif 4, 3. Dikurangi OC. OC-nya 6, 7. 6, 7. Kita operasikan. Berarti di sini negatif 4, negatif 6, 3 dikurangi 7. Negatif 4, negatif 6 berarti negatif 10.
3 dikurang 7 berarti negatif 4. Oke, nah udah dapat nih. Kita udah dapat nih semua nih komponen U, V, dan P-nya. Sekarang kita tinggal hitung yang diminta. Operasinya adalah 5V dikurang P ditambah 2U. Nah ya, hati-hati jangan tertukar. Hati-hati jangan sampai tertukar. 5V berarti 5 kali vektor V. Ini V-nya 75. 75. Dikurangi P. P-nya yang ini. Min 10, min 4. Ditambahkan dengan 2U. Vektor U-nya adalah yang ini. 3, negatif 1. Oke. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Nah, kalau ini namanya perkalian skalar. Vektor, artinya ada skalarnya dan ada vektornya. Jadi ini tinggal kita kalikan satu-satu. 5 kali 7, 5 kali 5. Gitu. Ini juga sama. 2 kali 3, 2 kali negatif 1. Ini kita kalikan. Sehingga di sini kita dapatkan 5 kali 7 adalah 35. 5 kali 5 adalah 25. Kurangi negatif 10, negatif 4, tambah ini jadi 6, ini negatif 2. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita operasikan ini berarti 35 dikurang negatif 10 tambah 6, 25 dikurang negatif 4 ditambah negatif 2. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini hati-hati ya. Ini jadi tambah, ya kan? Ini juga jadi tambah. Nah, ini jadi kurang. Nah, jadi sekarang kita peroleh hasilnya 35 tambah 10 itu 45. 45 tambah 6 berarti dapatnya 51. Nah, ya kan? Kemudian ini 25 tambah 4 jadinya 29. 29 kurang 2 jadinya 27. Nah, udah ketemu nih. Nah, cuman di option kan dia dinyatakan dalam notasi IJ. Nah, sekarang kita tinggal rubah aja, ya kan? Jadi hasilnya ini kita rubah berarti menjadi 5i 51i, oke, 51i tambah 27j. Nah, ini dia jadinya. Jawabannya adalah yang C ya. Benar ya? Yang C ya. Oke, yang C. Nah, ini dia. Yang C. Nah, gimana? Bisa dipahami kan ya? Mudah sebenarnya, mudah sekali. Hanya saja kalian perlu ketelitian ya. Terutama di sini, jangan sampai keliru ya. Ingat ujung kurangi pangkal. Jangan sampai terbalik ya. Oke. Next, kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini seperti ini soalnya. Diketahui vektor A. Vektor A itu adalah 4i tambah 2j. Kemudian vektor B itu adalah negatif 3i dikurangi 5j. Dan vektor C adalah negatif 5i tambah j. Jika vektor D sama dengan 2 kali vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C, maka, nah ini namanya notasi panjang vektor ya. Ini adalah panjang vektor D adalah, nanti kita diminta untuk mencari panjang vektor D. Tapi sebelumnya kita harus cari dulu vektor D itu seperti apa. Karena vektor D ini nyatakan dalam operasi vektor A, B, dan C. Nah, tapi sebelumnya,
panjang vektor D itu bagaimana cara mencarinya? Nah, atau panjang sebuah vektor itu bagaimana cara mencarinya? Nah, jadi begini. Ketika ada sebuah vektor, katakanlah vektor itu D, gitu ya, yang dinotasikan dengan misalkan XI ditambah YJ, nah misalkan seperti ini, gitu ya, maka panjang vektornya itu dicari dengan cara akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, caranya begitu ya. Tuh. Jadi dengan ini ya, kalau misalkan ada vektor D yang dinotasikan dengan XI tambah YJ, ya, maka panjang vektornya bisa dinyatakan dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Akar dari ini. Tuh, kuadratnya. Sekarang kita cari D dulu ya. Nih, kita cari D-nya dulu. Yaitu dengan cara operasikan. Berarti vektor D itu adalah 2A, vektor A tambah vektor B dikurangi vektor C. Berarti 2 kali A. A-nya 4I tambah 2J. Berarti 42. Tambah vektor B. Negatif 3, negatif 5. Berarti negatif 3, negatif 5. Dikurangi vektor C. Vektor C yang negatif 5. Ini J saja. J saja berarti di sini maksudnya 1. Karena positif berarti positif 1. Berarti negatif 5, 1. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal operasikan. Ini sama kayak tadi ya. Ini skalar dan vektor. Berarti ini kalikan 4. 2 kali 4. Ini 2 kali 2. Jadi, kita dapatkan di sini 84 tambah negatif 3, negatif 5 dikurangi negatif 5, 1. Sama dengan 8 ditambah negatif 3 dikurang negatif 5. Kemudian ini 4 tambah negatif 5 dikurangi 1. Nah, itu dia. Ya. Nah, sekarang dioperasikan. Ini positif tambah dengan negatif, ini kan jadi negatif. Dikurang maksudnya ya. Dikurang dengan negatif, ini menjadi ditambah. Ini jadi dikurangi. Nah, ini tetap. Ya. Hati-hati saat mengoperasikan ini ya. Jadinya kita dapatkan vektor D itu adalah 8 dikurangi 3 adalah 5. 5 ditambah 5 adalah 10. Berarti 10 yang di bawahnya 4 dikurang 5 adalah negatif 1. Negatif 1 dikurang 1 berarti negatif 2. Negatif 2. Oke. Ya. Nah, inilah adalah vektor D-nya, ya kan? Vektor D-nya. Vektor D-nya. Jadi, kalau kita mencari, nah, ini vektor D ini kan bisa juga dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk 10I nah, dikurangi 2J. Nah, gitu kan? Sehingga kalau kita mau cari panjang vektor D-nya, panjang vektor D, ya kita tinggal akar saja. Akar, ini 10 dan negatif 2. 10 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat. Nah, jadinya ini akar 100 tambah 4. Jadinya akar 104. Nah, ini kebetulan di option nggak ada nih. Jangan terkecoh dengan yang ini ya, ini 401 bukan 104. Hati-hati. Berarti ini kita rubah dulu.
Yaitu berarti 104 itu kita rubah menjadi akar 4 kali 26. Nah, jadi kan akar 4 kali akar 26 tuh. Akar 4 kan 2. Jadi 2 akar 26. Nah, ada nih jawabannya nih. Yang E. Nah, oke, sip. Jadi jawabannya ini adalah yang E. Oke. Bagaimana? Bisa dipahami? Gampang kan? Ya, tidak susah, mudah sekali. Lanjut, next, nomor berikutnya. Oke, next, ini dia sekarang. Oke, sip. Nah, di nomor ini, nomor berikutnya, di sini diketahui titik A. Nah, ada titik A 1,2, titik B min 2, min 3, dan C 0, min 5 pada sistem koordinat kartesius. Nah, misalkan D, E, F adalah vektor-vektor yang berturut-turut mewakili ruas garis berarah AB, BC, dan AC. Maka vektor satuan dari vektor D tambah vektor E dikurangi 2 kali vektor F adalah, nah, ini nih, vektor satuan. Nah, vektor satuan. Kita diminta untuk mencari vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Nah, nih, vektor satuan. Vektor satuan, ya, itu adalah vektor yang panjangnya, jadi vektor yang panjangnya itu adalah satu satuan. Itu ya. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Ketika misalkan ada sebuah vektor, katakanlah vektor A. Ini ya. Nah, kita bisa nyatakan vektor yang searah dengan A yang panjangnya satu satuan. Yang disimbolkan dengan, jadi disimbolkan dengan seperti ini. Bentar. Nah, gitu ya. Jadi, ketika ada vektor A, ini, kita bisa nyatakan sebuah vektor yang searah dengan vektor A dan panjangnya satu satuan. Yang kita tuliskan dengan seperti ini. Nah, itu dia. Jadi, ada A, ada tepinya. Nah, ini kita sebut dengan vektor satuan dari A. Ya. Nah, misalkan begini. Kakak ilustrasikan. Misalkan ini ada vektor A. Nah, gitu ya. Ini vektor A. Ya. Dengan panjang ini pangkalnya, ini ujungnya. Dengan panjangnya vektor A ini adalah misalkan panjangnya misalkan adalah X. Ya. X. Dengan X ini bukan satu loh, ya. Dengan X ini bukan satu. Kemudian kita bisa nyatakan, kita bisa buatkan sebuah vektor, yang juga searah dengan A, nih, tapi panjangnya itu adalah satu, ya, panjangnya adalah satu, yang kita simbolkan dengan yang seperti ini. Ini panjangnya adalah satu. Nah, seperti itu. Inilah yang kita sebut dengan vektor satuan dari A. Tuh. Nah, bagaimana cara mencarinya? Oke. Vektornya, vektor satuannya itu misalnya ini A ya, Kak menyesalkan dengan A ya. Berarti di sini vektor satuannya A itu akan sama dengan vektor A
dibagi dengan panjang vektor A. Tuh, ya. Jadi vektor satuan A akan sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Atau kakak bisa tuliskan 1 per panjang vektor A kali vektor A. Nih, ya. Nih. Jadi seperti ini dia. Nah, ini ya. Tapi di sini dalam konteks ini A-nya atau vektor satuan yang kita cari, dia masih dalam berupa operasi. Ya, masih berupa operasi. Di mana operasinya ini ada vektor D, E, dan 2F. Yang masing-masing itu adalah AB, BC, dan AC. Jadi kita harus cari dulu, ya. Kita harus cari dulu. Nah, kita cari dulu satu-satu. Oke. Kita cari dulu yang pertama vektor D. Ya, vektor D. Kakak buatnya agak ke sini ya, biar cukup tempatnya ya. Vektor D. Oke. Vektor D itu sama dengan vektor AB. Masih ingat caranya? Berarti ini akan sama dengan OB, ya kan? Ujung ingat dikurangi pangkal OA. Itu ya. Berarti di sini kita peroleh OB-nya min 2 min 3. Berarti vektor posisinya kita tinggal tuliskan ke bawah. Min 2 min 3. Dikurangi OA. OA titik A-nya 1, 2. Berarti 1, 2. Hasilnya adalah berapa ini? Negatif 2 dikurangi 1 berarti negatif 3. Negatif 3 dikurangi 2 berarti negatif 5. Oke, kita simpan dulu yang D. Ya, kita simpan dulu yang D. Kemudian sekarang kita cari, kakak buatnya agak ke samping ya. Kakak batasin dengan ini. Oke. Kita cari vektor E sekarang. Vektor E itu adalah BC. Ini kan BC. BC. Berarti akan sama dengan vektor posisi OC dikurangi vektor posisi OB. Ya. Berarti ini akan sama dengan OC adalah titik ini 0 negatif 5 dikurangi OB. OB-nya adalah min 2 min 3. Oke. Berarti hasilnya adalah 0 dikurang negatif 2. Ini jadi tambah ya. Berarti 0 tambah 2 ini jadi 2. Negatif 5 dikurang negatif 3. Ini jadi tambah. Berarti negatif 5 tambah 3. Negatif 5 tambah 3. Berarti negatif 2. Oke. Nah, kita simpan. Sekarang kita cari F-nya. Oke, kita cari F. F-nya sekarang F. Oke, F. Nah, F-nya itu sama dengan vektor AC. Berarti OC dikurangi vektor posisi OA. OC itu adalah 0 min 5 dikurangi OA. OA-nya adalah 1, 2. Jadi ini 0 dikurangi 1 adalah negatif 1. Negatif 5 dikurang 2. Nah, negatif 5 dikurang 2 berarti negatif 7. Oke, sip. Nah, sekarang kita cari. Kita cari yang diminta. Berarti ini kan D. Nah, katakanlah yang kita cari adalah vektor posisi A-nya. Berarti ini, katakanlah ini sama dengan A ya. Katakanlah ini sama dengan A. Oke, katakanlah ini sama dengan A. Vektor A. Berarti vektor A itu kan sama dengan
D ditambah E dikurang 2F. Ya. Nah, sekarang D-nya ini min 3, 5. Min 3, min 5. Tambah E. E-nya ini 2, negatif 2. Dikurang 2 kali F. F-nya ini negatif 1, negatif 7. Oke. Berarti dari sini, ini kita kalikan dulu. Berarti ya, ini kalikan, ini juga kalikan. Ya. Jadi kita dapatkan ini negatif 3, negatif 5, tambah 2, negatif 2, kurang negatif 2, negatif 14. Nah, berapakah hasilnya? Nah, sekarang kita hitung sama-sama ya. Negatif 3 tambah 2. Negatif 3 tambah 2 berarti di sini dapatnya adalah negatif 1. Ya kan? Terus ini min dikurang negatif. Berarti jadi tambah kan? Jadi tambah. Berarti negatif 1 tambah 2 hasilnya adalah 1. Ya kan? Negatif 2. Kok negatif 2? Ini negatif 1 ya. Min negatif 3 tambah 2 kan negatif 1. Negatif 1 tambah 2 jadi 1, positif 1. Nah, sekarang yang bawahnya negatif 5 tambah negatif 5. Negatif 5 tambah negatif 2. Ini kan jadinya negatif 7. Ya kan? Negatif 7. Terus ini kurang negatif. Ini jadi tambah. Negatif 7 tambah 14 berarti menjadi positif 7. Nah, udah ketemu. Oke, udah ketemu nih. Nah, kita udah ketemu. Vektor A itu adalah 17. Ya, vektor A adalah 17. Lalu berikutnya, sekarang untuk mencari vektor posisi, bukan vektor posisi, vektor satuan. Ya, vektor satuan A di sini yang kita butuhkan adalah panjang dari vektor A. Ya, panjang dari vektor A. Atau langsung bisa kita tulis, ya, langsung kita bisa tulis. Jadi di sini kakak bisa tulis begini. Kakak pakai warna hijau, warna biru ini aja ya. Atau hitam deh. Nah, hitam. Oke. Vektor satuan A, nah ya, itu kan sama dengan 1 per panjang vektor A kali vektor A. Ya kan? Berarti kita langsung aja tulis begini. 1 per akar. Nah, vektor A itu kan 17. Berarti 1 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Kemudian kita kalikan nanti dengan vektor A. Vektor A-nya itu adalah ini, 17. 17. Nah, ya kan? Jadi ini akan sama dengan 1 per akar 1 kuadrat adalah 1. 7 kuadrat adalah 49. Berarti 1 ditambah 49 adalah akar 50. Nah, ini 17. Nah, seperti itu. Nah, terus gimana? Berikutnya, ini kan perkalian. Nah, dan ini adalah bentuk skalar. Jadi ini kita kalikan satu-satu. Ini kalikan satu-satu. Tuh, ya. Dan jadilah dia seperti ini. Satu per akar 50. Nah, gitu ya. Dan yang bawahnya adalah 7 per akar 50. Tuh, seperti itu. Ya. Nah, sekarang karena di sini di option itu dinyatakan dalam notasi IJ, jadi kita tinggal tuliskan notasinya. Nah, sekarang kita tinggal tuliskan, berarti vektor posisi A
sorry, bukan vektor posisi. Vektor satuan A, nah, itu akan sama dengan 1 per akar 50i, nah, kan? Ditambah 7 per akar 50j. Tuh, ini dia. Ya, nih, ketemu jawabannya. Jawabannya itu adalah yang mana ya? Oke, ini yang D. Yang D. Sip. Oke. Tuh. Gimana? Bisa dipahami? Ya? Gampang ya. Hanya perlu ketelitian saja, ya. Hanya perlu ketelitian. Jangan sampai salah hitung, ya. Hati-hati. Oke. Next, soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini tentang apa ya? Oke, kita baca dulu soalnya. Diketahui vektor-vektor D. Nah, ini ada vektor D 60, vektor E min 3 min 4, dan vektor F itu 52. Maka nilai dari ini dot product namanya ya. Ini namanya dot product. Jadi kalau dalam vektor, kadang kalau vektor ini dengan vektor, ini kan kali ya. Vektor kali vektor, ini namanya dot product ya, atau hasil kali skalar. Ini namanya dot product. Ini ya namanya dot product. It's pakai T. Dot product atau hasil kali skalar. Ya, dua buah vektor. Nah, ini sama nih dot product juga ya. Nah, ini D dot E ditambah E dot F. Nah, ya. Nah, dot product itu yang bagaimana? Nah, dot product itu yang gimana? Jadi begini. Kalau misalkan ada dua buah vektor, ya, ada dua buah vektor nih. Misalkan ada A. Vektor A itu jangan pakai vektor A deh. Misalkan vektor U. Nah, misalkan vektor U itu dia terdiri dari AB. Kemudian ada vektor V satu lagi. Itu misalkan CD, gitu ya. Nah, di sini U dot V, gitu, U dot V, dia akan sama dengan, ini kita kalikan A dengan C, kita kalikan, jadi ditulisnya AC itu tambah dengan ini yang bawahnya B kali D. B D seperti itu ya. Ini dot product nih. Ini dot product tuh. Oke, sip. Nah, sekarang kita ke soal. Di situ dikatakan kita diminta untuk mencari D dot E tambah E dot F, gitu ya. D dot E ditambah E dot F sama dengan, nah, vektor D-nya itu adalah 60 dot vektor E negatif 3, negatif 4 tambah vektor E-nya itu adalah negatif 3, negatif 4 dot F. F-nya adalah 52. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal cari. Gampang sekali ini. Ya kan? Yang ini kan, yang ini dulu ya, misalkan yang ini dulu. Ini kakak kurung nih. Nah, biar kelihatan. Nah, seperti itu kan. Jadi yang ini dulu. Yang ini berarti 6 sama negatif 3. Ya. Berarti
6 kali negatif 3. Tambah, sorry, kakak tulis di bawah aja deh. Nanti nggak cukup di sana. 6 kali negatif 3. Ya kan? Tambah. Ini sekarang yang bawahnya. Nih, bawahnya 0 min 4. 0 kali negatif 4. Nah, ya. Nih. Oke, itu kan? Terus tambah. Tambah. Nah, ini yang ini sekarang. Ini berarti ini kan negatif 3 sama 5. Berarti negatif 3. Nah, sorry. Negatif 3 kali 5 tambah ini yang bawahnya negatif 4 kali 2. Nih tuh, sekarang tinggal hitung aja nih. Sekarang tinggal hitung 6 kali negatif 3 adalah negatif 18. Ini udah pasti 0, ya kan? Tambah 0 tambah yang ini negatif 15 tambah negatif 8. Oke, sip. Nah, berapakah ini? Nah, ini karena dia operasi penjumlahan nih, ya, operasi penjumlahan. Ini kan bisa langsung kita jumlahin aja ya. Nggak usah dikurung-kurung lagi. Ya, langsung kita buka kurungnya, langsung kita jumlahin aja. Berarti ini negatif 18. Ini jadi kurang negatif 15. Ini jadi kurang, ini negatif 8. Nah, berapa hasilnya? Ayo. Berapa? Negatif 41. Jawabannya adalah yang D. Oke. Yang D jawabannya. Tuh, gampang kan? Ya, itu adalah dot product, hasil kali skala. Ya, jadi 3. Yang atas sama yang atas kita kalikan, terus kita tambahin yang bawah sama yang bawah. Yang di bawah sama bawah kalikan juga. Tuh, ya. Oke, next. Soal berikutnya. Nomor ini berkaitan dengan sudut. Sudut. Berapakah besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor K sama dengan KI dan L sama dengan KJ? Sudut. Oke, nah jadi begini. Bagaimana cara mencari sudut dua vektor? Nah, kalau mencari sudut dua buah vektor, jadi begini. Sebenarnya dot product, ya, dot product, ya, pakai T ya. Itu dot product. Di soal berikutnya, itu kan kita tinggal jumlahkan hasil perkalian dari komponen-komponen dari vektornya, ya kan? Nah, tapi ada juga rumus dot product yang berkaitan dengan sudut. Nah, yang berkaitan dengan sudut. Jadi, rumusnya begini. A dot B gitu ya, akan sama dengan panjang A kali panjang B. Nah, ini skalar ya. Kalau skalar dengan skalar dia kali. Vektor dengan vektor dot. Ya. Kali, ini jadi panjang A, panjang B kali cos alpha. Nah, ini ya. A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos alpha. Nih. Ya, ini dot product bentuk lainnya. Kalau misalkan dikaitkan dengan sudut. Tuh, nih ya. Nah, dari formula ini kita bisa kembangkan. Nah, misalkan nih, kita mencari cos-nya. Nah, kita mencari cos-nya. Kita mencari cos. Cos alpha. Nah, cos alpha itu berarti akan sama dengan, ini kalau rumusnya kita manipulasi, ini jadi membagi ke sini kan. Cos alpha ini kan berarti dot product hasil perkalian panjang A dan panjang B ini
menjadi membagi ke sini ya. Jadi cos alfa akan sama dengan vektor A dot vektor B per panjang A kali panjang B. Nah, gini kan jadinya ya. Tuh, jadi begini. Tuh, tada. Nah, jadi begini ya. Jadi yang rumus dot product ini kalau kita kembangin, kalau cari cosnya jadi begini. Nah, dari cos ini kita nanti bisa nyari alfanya ini nih. Sudutnya ini. Katakanlah misalnya sudut ini adalah alfa. Nah, kita bisa cari dengan ini. Tuh. Ya. Jadi, yang kita butuhkan adalah dot product dari dua buah vektor ini, K dan L, dan juga panjang vektornya A dan B. Nah, ya. Nah, sekarang kita nyatakan dulu deh, biar gampang ya. Vektor K, oke. Vektor K, nah, itu kan dia 3i, ya kan? J-nya kemana? Nah, J-nya kemana? J-nya kan nggak ada di sini. Berarti dia tuh sebenarnya ada, tapi dia ditambahkan dengan 0J. Gitu dia. Jadi, ini kita bisa tuliskan 30. Nah, begitu dia. Terus kalau vektor L gimana? Vektor L juga sama. Vektor L juga sama. Jadi, vektor L itu kan dia I-nya nggak ada, tapi J-nya ada. Berarti 0I tambah 3J. Nah, gitu dia. Jadi akan sama dengan 0,3. Nah, seperti itu. Oke. Nah, next sekarang berarti kita cari dulu K dot L dan panjang K dan juga panjang L-nya. Nah, kakak buat terpisah aja ya, nanti udah dapat satu-satu baru kita gabung. Oke. Kita cari K dot L dulu. K dot L. Oke, K dot L. K dot L berarti 30 dot 03. Masih kan dong caranya ya. Atas kali atas tambah bawah kali bawah. Berarti 3 kali 0 tambah 0 kali 3. Loh, 0 tambah 0. Nah, ini udah pasti 0 dong, ya. Udah pasti 0. Nah, ini sudah 0. Pembilangnya 0. Bisa jadi ini cosnya 0. Tapi, biar lebih pasti, kita cari aja dulu panjang vektornya ya, biar lebih pasti. Ini prediksi kakak, ini kalau 0, ini kan 0 nih dot produknya. Bawahnya kalau panjang, bisa jadi nggak mungkin 0. Jadi cos alfanya dia nanti bisa jadi 0. Jadi cos 0. Bukan cos 0, tapi cos alfa yang nilainya adalah 0, begitu. Nah, tapi biar lebih afdol ya, lebih afdol kita cari aja deh. Panjang K, kita cari panjang K. Berarti K itu kan 30, berarti akar 3 kuadrat tambah 0 kuadrat. Berarti akar 9 tambah 0. Akar 9 adalah 3. Panjang L, berarti akar ini 0,3. Berarti 0 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti akar 0 tambah 9. Jadi sama. Oh, sama nih. 3 juga. Nah, berarti, ini sekarang kalau kita masukin, ini kan 33. Berarti, kalau kita masukkan dia nilainya, cos alfa itu berarti kan K dot L per panjang K kali panjang L. Ini 0 pembilangnya 0 per 3 kali 3. Jadi ini nilainya 0. Tuh. Cos alfa berarti sama dengan 0. Cos yang bernilai 0, alfanya adalah berapa? 90 derajat. Nah, berarti sudutnya adalah 90 derajat.
Tuh, jawabannya yang C. Tada! Ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita cermati ya dari bentuk vektor K dan L ini, kalau kita ilustrasikan secara gambar, ini kita udah bisa tahu jawabannya sebenarnya 90 derajat. Nah, jadi kalau mau cari gambar vektornya ya, kalau kita mau konstruksikan, nah ini kan K-nya 30. Jadi kalau misalkan dalam koordinat kartesius nih, kakak buat koordinatnya dulu deh. Oke, seperti ini. Nah, ini ya. Ini X, ini Y, kan gitu kan? Nah, ini kalau dalam vektor, yang atas itu adalah ini istilahnya yang atas ini dia menunjukkan posisi arah ke kanan, ke kiri. Ya, misalnya 30 ini ya 30. Kalau positif berarti dia ke kanan, kalau negatif berarti dia ke kiri. Nah, yang ini yang bawah ini dia menunjukkan arah ke atas dan ke bawahnya. Kalau positif ke atas, kalau ke bawah, kalau negatif dia ke bawah. Nah, 30 berarti kalau kita gambar 3 ini positif, berarti ke kanan 3 satuan. 1 2 3. Jadi vektornya kakak bisa ilustrasikan dia seperti ini. Ini kan ke kanannya 3. Terus ini kan 0. Atas bawahnya kan 0. Berarti dia di sini 0. Berarti dia atas bawahnya nggak ada, dia tetap di 0. 0, terus dia ke kanan. Terus sampai di 3. Nah, ini adalah vektor K. Kan gitu. Terus ini L itu 0,3. 0,3 berarti kalau untuk kanan kirinya dia 0, atas bawahnya dia 3. Dan ini positif 3, berarti dia ke atas 3 satuan. Nah, ke atas 3 satuan. 1 2 3. Tuh. Berarti kalau kakak ilustrasikan vektornya, dia seperti ini. Ke atas. Nah, ini. Tada. Ini adalah vektor L. Nah, ini kelihatan dia nih tegak lurus. Nah, kan karena pas di sumbu X dan di sumbu Y. Sudutnya ini siku-siku. Jadi alfanya adalah 90 derajat. Tuh. Ya, kelihatan tuh dari gambarnya, ya kan? Nah, atau bisa juga kalian lakukan secara analitik dengan melakukan perhitungan seperti ini. Kalau pembilangnya sudah 0, nah itu kecenderungan dia pasti akan sudutnya 90 derajat. Oke? Artinya kalau udah produknya 0, biasanya kecenderungannya akan alfanya atau sudutnya 90 derajat. Atau dia akan tegak lurus dua buah vektor itu. Ya. Nah, bisa dipahami ya? Oke, next soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Jika diketahui vektor U itu 21 dan vektor V itu negatif 1, negatif 2, maka besar nilai tangan dari sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut adalah, nah ini soalnya ada kaitannya sedikit dengan trigonometri nih, dimintanya nilai tangan. Nah ya, dimintanya nilai tangan. Kalau di formulanya sudut dua buah vektor itu kan pakainya cos kan. Nah, bisa dibayangin nggak nanti cara nyarinya? Kan kalau dalam formulanya, kalau kita mau tuliskan formulanya ini U dot V gitu kan. Ini kan sama dengan panjang U kali panjang V kali cos alfa, ya kan? Nah, tapi kita diminta untuk nyari tangannya. Berarti nanti kita cari aja cosnya. Setelah dapat cos, kita buatkan segitiga siku-siku. Kita cari perbandingan trigonometrinya untuk mencari nilai dari tangan. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita cari cosnya dulu. Berarti
cos. Nah, sebentar. Ya, untuk cari cos berarti ini dari rumusnya ini berarti cos alfa akan sama dengan U dot V per panjang U kali panjang V. Nah, ini ya. Nih. Berarti kita harus cari dot produknya dulu dan kita cari panjang masing-masing vektornya, ya. Oke, kita cari dulu satu-satu. U dot V-nya dulu. U dot V berarti sama dengan 21 dot negatif 1 negatif 2. Berarti ini akan sama dengan 2 kali min 1 adalah min 2 tambah 1 kali min 2 adalah min 2. Min 2 tambah min 2 sama dengan negatif 4. Oke, dapat dot product. Sekarang kita cari panjang U. Panjang U berarti ini U-nya 21. Berarti akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti akar 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1. 4 tambah 1, akar 5. Biarkan aja ya. Dalam bentuk akar, biarkan aja. Terus vektor V, panjang vektor V. Ini min 1 min 2, berarti akar negatif 1 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat. Akar panjang dikit. Nah, negatif 1 kuadrat 1, negatif 2 kuadrat 4, 1 tambah 4 sama nih, akar 5 juga. Oke, sip. Berarti sekarang kita tinggal cari nih, ini sesuai rumusnya. Berarti kita tinggal cari nih. Sekarang kita masukkan nilainya. Oke. Cos alfa berarti sama dengan negatif 4, U dot V-nya negatif 4, per panjang vektor U adalah akar 5, kali panjang vektor V adalah akar 5. Nah, berarti ini negatif 4, per akar 5 kali akar 5 adalah 5. Dapat deh. Ya, dapat deh. Nah, ini berarti cosnya, ini kan negatif. Karena dia negatif, berarti ini paling tidak, masih ingat dong, trigonometri, ya, di pelajaran matematika wajib. Berarti, karena cosnya negatif, berarti kemungkinan alfanya itu, dia berada di kuadran kedua. Ya, kuadran kedua cosnya negatif. Karena kuadran kedua itu kan yang positif sin ya. Berarti nilai tangannya juga akan negatif nanti. Juga akan negatif. Akan negatif. Nah, berarti, atau bisa kita upamakan ya, nih tanda negatif itu hanya artinya untuk menunjukkan bahwa dia ada di kuadran kedua, ya. Nah, sekarang kita buat aja untuk mencari tan, berarti kita buat segitiga siku-sikunya. Kakak gambar dulu segitiga siku-siku, ya. Kakak gambar segitiga siku-siku. Shoot, 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 shoot. Nah, katakan lagi seperti itu. Alfanya di sini. Nah, cos itu masih ingat dong, cos itu apa? Cos itu samping per miring, ya kan? Nah, karena ini kan panjang, nggak mungkin dong negatif 4, ya kan? Ini 4 ya, jadi kita pakai 4, berarti sampingnya, ini kan depan, ini samping, ini miring. Berarti depannya itu adalah 4, miringnya adalah 5. Ya. Nah, depannya kita bisa cari. Cari dengan apa? Pitagoras. Berarti depan itu sama dengan akar 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. Akar 25 dikurang 16. Akar 9, yaitu 3. Oke. Berarti sisi depannya ini adalah 3. Nah, sekarang kita tinggal cari tan alfanya. Tan alfa, ya,
Tan alfa itu masih ingat kalian? Perbandingan antara sisi apa dan apa? Apa yuk? Ya, depan per samping. Depannya adalah 3. Per sampingnya adalah 4. Ya kan? Tetapi karena dia di kuadran kedua berarti negatif ya. Berarti kakak pakai di sini negatif 4. Tuh ya. Jadi tan alfa akan sama dengan negatif 3/4. Tuh, jawabannya ada nggak ya? Nah, ada nih, yang B. Oke, jadi jawabannya ini adalah yang B. Oke, gimana? Bisa dipahami ya? Ya, itu. Nah, sebenarnya sih kalau kalian ini ya di segitiga siku-siku ini sebenarnya kalau kalian mau pakai negatif 4 di sini sih sebenarnya nggak masalah. Tapi takut kakak kalian miskonsepsi. Kan nggak mungkin panjang sisi segitiga itu negatif. Ya kan? Ya. Jadi di sini kakak pakai 4 positif. Nah, tanda negatif ini hanya menunjukkan bahwa nilai sudut alfanya ini dia berada di kuadran kedua. Sehingga otomatis tannya juga akan negatif. Tuh. Nanti ingat dibalikkan saja tanda negatifnya. Oke. Sip. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini dia. Soal yang berikutnya. Ini soal yang ke berapa? Soal yang 7 ya. Nah, misalkan P itu adalah 4i tambah 6j dan Q adalah xi dikurang 8j. Jika kedua vektor itu membentuk sudut 90 derajat, maka nilai x adalah, nah, ini sudutnya 90 derajat. Nah ya, 90 derajat. Nah, masih ingat nggak kalian tadi soal yang ini? Nah, ini tadi. Kita temukan bahwa dot produknya itu sama dengan 0 kan? Nah, kalau dot produknya 0, artinya di bagian pembilangnya ini 0, dia akan menyebabkan cos-nya itu akan menjadi nilainya 0. Alfanya jadi 90 derajat. Ya kan? Nah, ini bisa kita pakai clue-nya. Karena sudutnya 90 derajat, berarti bisa kita katakan dot produknya adalah sama dengan 0. Ya nggak? Jadi, P dot Q itu bisa kita katakan nilainya adalah 0 karena sudutnya 90 derajat. Ya nggak? Atau gini deh. Atau gini biar lebih jelas. Nah, kenapa kok bisa P dot Q-nya 0 di saat sudutnya 90 derajat? Nah, kita cermati formulanya. Formulanya itu kan dia P dot Q sama dengan panjang P kali panjang Q kali cos alfa. Ya nggak? Kalau sekarang ini cos alfanya ini sama dengan cos 90 derajat, di mana cos 90 derajat itu sama dengan 0, bisa kalian bayangin dong, ini kan operasinya perkalian nih. P kali panjang Q kali cos 90. Cos 90 0. Berapapun kalikan 0 pasti 0. Jadilah dia ini formulanya. Jadi P dot Q-nya akan sama dengan 0. Untuk sudutnya adalah 90 derajat. Ya kan? Nah, berarti sekarang ini kita tinggal cari nih. Ya. Ini kan dia dinyatakan dalam bentuk notasi vektor satuan IJ. Ya, vektor satuan IJ. Jadi yang ini bisa kakak tulis begini. 0 sama dengan P dot Q. Vektor P-nya itu adalah 46, ya kan? Vektor P-nya. Dot Q-nya X negatif 8. Nah, ya. Berarti 0 akan sama dengan, masih ingat kan untuk cari dotnya yang ini kan?
Atas kali atas, yang bawah kali bawah. Kemudian hasilnya kita tambah, ya kan? Berarti 4x tambah 6 kali negatif 8. 0 sama dengan 4x negatif 48. Kak pindah ruas, berarti 4x sama dengan 48. X sama dengan, biar nggak kelihatan seperti alfa, X sama dengan 48 dibagi 4. Nilainya adalah 12. Nah, positif ya, positif ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Tuh. Nah, gampang ya. Jadi ini kata kuncinya. Kalau dia sudutnya 90 derajat, jadi dua buah vektor yang membentuk sudut 90 derajat, maka dot produknya pasti 0. Nih, ya. Dot produknya pasti 0. Oke, sip. Lanjut. Soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini berkaitan dengan proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi ortogonal A pada B. Ya, proyeksi ortogonal A pada B. Diketahui vektor A dan vektor B. Proyeksi ortogonal itu yang seperti apa sih? Nah, jadi hati-hati. Di sini ada kuncinya A pada B. Jadi kalau proyeksi vektor ortogonal, jadi kan proyeksi ya, bayangannya ya. Jadi kalau kakak ilustrasikan itu seperti ini. Misalkan ada vektor A. Ini vektor A. Kemudian ini ada vektor B. Nah, ini ada vektor B. Nah, sekarang ini vektor A ini diproyeksikan dia, artinya kita cari bayangannya. Nih, kita cari bayangannya. Yang tegak lurus di sini, dia tegak lurus. Kita dapatkan sebuah vektor. Nah, vektor ini katakanlah dia vektor C. Inilah yang kita sebut dengan proyeksi. Jadi vektor C inilah yang kita sebut dengan proyeksi vektor ortogonal A pada B, ya, A pada B. Jadi adanya artinya proyeksinya vektor A ini ada pada B, gitu ya. A pada B. Dia akan berbeda kalau misalkan kalimatnya ini bukan A pada B, tapi misalkan B pada A. B pada A. Nah, ini akan lain lagi ceritanya. Dia akan, ya posisinya terbalik ya. Berarti yang di sini kalau B pada A berarti di sini B-nya, yang di sini A-nya, gitu. Ya. Jadi hati-hati. Karena formulanya akan berbeda. Ya, formulanya akan berbeda. Kalau proyeksi ortogonal A pada B, nah seperti ini. Ini kakak bisa tuliskan formulanya seperti ini. Katakanlah yang kita cari adalah vektor C kan. Vektor C itu berarti akan sama dengan, ini kalau A pada B ya, A pada B, A pada B. Nah, ini A pada B. Dia formulanya seperti ini. A dot B per panjang B kuadrat kali vektor B. Nah, gitu dia. Ya. A dot B per panjang B kuadrat kali vektor B. Tapi kalau misalkan dibalik kalimatnya, B pada A, ini vektor ya maksudnya ya. B pada A. Nah, formulanya jadinya begini. C sama dengan A dot B vektor A dot vektor B per, ini kan pada A, berarti ini panjang A yang dipakai di sini, kali vektornya A. Nah, gitu dia. Ya, ini seperti ini. Ya. Jadi bedakan, kelihatan dong bedanya ya. Kalau pada B berarti panjang B yang dipakai dan di sini vektor B. Kalau pada A berarti di sini vektor A yang dipakai dan kalikan dengan vektor A. Ya. Oke. Nah, sekarang kita cari soalnya. Kita jawab soalnya ya.
Ini vektor A. Ada I, J, O, ada K. Berarti ini di R3 nih. Nah, ya. Ini juga di R3. Jadi di dimensi 3 dia. Ya. Kalau dimensi 2 itu I, J. Tapi kalau di dimensi 3 ada I, J, dan K. Jadi tinggal nambah. Tapi prosesnya sama saja. Cuma nambah dia lagi satu. Ini ya komponennya. Ya. Nah, di sini kita pakai rumus yang ini. Karena A pada B ya. Kita pakai yang ini. Berarti yang kita perlukan adalah A dot B dan panjang vektor B. Ya, kita cari dulu. A dot B, nah, berarti 229 dot 2 min 2, 1. Oke, berarti di sini menjadi 2 kali 2, 4, tambah 2 kali min 2, jadi negatif 2. Sorry, berapa? Negatif 4. Oke, 2 kali 2, 4. 2 kali negatif 2, negatif 4. 9 kali 1, 9. Jadi, dot produknya ini jadi 0. 0 tambah 9 jadi 9. Berarti dot produknya 9 ya. Oke, dot produknya 9. Berikutnya yang kita perlukan adalah panjang vektor B. Oke, panjang vektor B. Gimana panjang vektor B? Berarti akar ya. Akar vektor B itu adalah 2 min 2, 1. Berarti 2 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti akar 4 tambah 4 tambah 1. Jadi akar 9. Akar 9 berapa? 3. Oke, sip. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam formulanya. Vektor C atau proyeksi vektor ortogonal A pada B akan sama dengan A dot B per panjang vektor B kuadrat kali vektor B. A dot B-nya adalah 9 per panjang vektor B-nya adalah 3, kita kuadratkan kali vektor B. Vektor B-nya adalah 2 min 2, 1. Nah, berarti ini sama dengan ini 9. Ini juga 9. Kalau dibagi ini dapat 1 dong berarti ya. Ya enggak? Ya, 9 dibagi 9 ini jadinya 1. Nah, berarti 1 kali 2 min 2, 1 ya sama aja tetap. Berarti ini vektornya tetap 2 min 2, 1. Nah, di option ini dinyatakan dalam IJK, berarti kita tuliskan 2I negatif dikurang 2J tambah K. Nah, ini dia jawabannya. Ada nggak di option? 2I tambah 2J tambah K. Nah, jawabannya di. Oke, sip. Good. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Jawabannya di, ya. Sip. Nah, berikutnya next soal yang nomor terakhir. Nah, yang terakhir nih, soal nomor terakhir. Nah, ini sedikit soal aplikasi sih, ya, soal cerita. Dikatakan dua vektor gaya F1 dan F2. Dua vektor gaya F1 dan F2 bertitik tangkap sama dengan sudut apit 60 derajat. Masing-masing vektor itu besarnya F1 adalah 12n dan F2 adalah 3n. Maka besar nilai F1 dot F2, nah ini dot F2, F1 dot F2 adalah, nah ini gampang sekali ya. Ini sudut apitnya, ini berarti alfanya. Ini F1, ini F2. Ini bisa dikatakan dia, ini kan skalar nih, berarti ini bisa dikatakan sebagai panjang F1 dan ini panjang F2-nya. Tuh. Kita minta untuk mencari dot produknya, berarti kita tinggal pakai formula yang ini. Berarti F1 dot F2 itu akan sama dengan panjang F1
kali panjang F2, bukan panjang sih ya, misalnya besarnya dia, kan vektor itu adalah besarnya yang memiliki arah, ini besarnya gitu kan, dan ada arahnya, kali cos alfa, alfanya adalah 60 derajat. Sekarang kita tinggal masukkan angkanya, F1 nya 12, F2 nya 3, kali cos 60. Udah deh, tinggal hitung, 12 kali 3 kali cos 60, masih ingat? Setengah ya. Oke, sip. Sederhana kan? 12 sama 2 dapatnya 6. Ya, benar ya, 6 ya. 6 kali 3 berarti berapa? 18. Selesai. Berarti dot produknya nilainya adalah 18. Jawabannya adalah ini, yang E. Oke. Selesai deh. Gimana? Bisa dipahami ya? Itu tadi soal-soal yang berkaitan dengan vektor. Dari operasi, dari notasinya lah ya, dari awal dari notasinya, penyajian vektor AB, ada vektor posisi, kemudian operasi vektor, ada vektor posisi, ada vektor satuan. Nah ini ya, vektor satuan tadi ya. Oke, kemudian ada dot product juga, ada sudut vektor, sudut dua buah vektor, dan juga ada proyeksi vektor ortogonal. Nah, itu tadi yang udah kita bahas ya. Oke, itu dulu dari kakak. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang kita bahas kali ini. Jangan lupa untuk tetap dukung dan support kakak di channel ini ya, supaya kakak lebih semangat lagi untuk membuat video-video dan konten-konten yang berkaitan dengan matematika. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.